Asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. A'dha'us sujudi sab'atun. Pengarang kitab Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab ini dengan redaksinya khotimatun. Nas'alukallahumma husnal khotimah. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Ini penting kita ketahui supaya sujud kita nanti sempurna dan benar. Karena sujud merupakan ruknun min arkanis sholat. Ya, jadi sujud itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Nah, ketika kita lagi sujud, ada yang namanya a'dha'us sujud. Ini berdasarkan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa anggota sujud itu ada sab'ah, ada 7. Jadi 7-7-nya ini ketika sujud harus benar-benar ya dikenakan. Jadi harus ya ada pada saat lagi sujud yang 7 anggota tersebut. Kalau satu aja yang tertinggal maka nggak sah sujudnya. Begitu pentingnya ini. Sebab kadang-kadang banyak orang sholat tapi sujudnya nggak benar. Ya, ada yang belum sempurna. Nah, makanya dengan kita baca ini kitab, mudah-mudahan sujud kita termasuk sujud yang sempurna. Karena 7 anggota sujud benar-benar kita praktekkan dan kita laksanakan tuh ya, sehingga sujud kita sempurna. Al-awwalu, yang pertama, al-jabhatu, jidat. Jadi ini termasuk anggota sujud yang pertama, jabhah. Jabhah itu artinya jidat kita nih ya, jadi ini jidat harus dikenakan pada saat lagi sujud, ditempelin ke tempat sujud. Walaupun cuma juz'un minal jabhah, nggak mesti semuanya, nggak mesti semua jabhah harus ditempelkan di tempat sujud. Ya, itu walaupun cuma juz'un, satu juz'u, satu unsur, yang penting itu bagian daripada jabhah, itu penting. Ya, tapi yang bagus memang kalau bisa semua nih, yang bagian jabhah kita tempelkan ya di tempat sujud. Wahadduha, batasannya, tulan panjangnya, mabainas sodagha, ini di antara 2 pelipis. Wa ardon, dan lebarnya, mabaina manabiti sya'ri ra'si, yaitu sesuatu yang ada di antara tumbuh-tumbuh rambut yang ada di kepala. Wal hajibaini, dan 2 alis. Itu yang namanya jabhah begitu. Jadi batasnya itu kalau panjangnya ya antara 2 pelipis. Ini pelipis nih. Ini ada pelipis 2. Ya, nah ini namanya jabhah. Di sini pelipis kanan, pelipis kiri. Terus ada lagi ya, kalau batas ya dari lebarnya antara tumbuh rambut di kepala nih sampai alis. Ini alis kita nih namanya nih. Nah, ini tumbuh tempat rambut. Jadi ini namanya jidat nih. Makanya ketika sujud ini harus dikenain nih Bapak Saudara. Jangan ditutupin. Nah, kalau ditutup begini nggak boleh, nggak kena ntar. Jadi maka pecinya nah diangkat sedikit sehingga ini nanti ya masuk yang namanya jabhah. Kalau pakai imamah, sorban, ngelis, itu pun harus dikenain di sini. Lisnya tuh dikatasin dikit. Jangan sampai nutupin jabhahnya. Makanya ada kadang-kadang orang ngelis sampai ke sini-sini nih, ketutup semuanya. Jangan. Ajarin tuh ngelis yang benar. Ya, supaya jabhahnya terbuka. Nanti pada saat sujud tidak tertutup. Ini yang dikategorikan jabhah. Jadi ya antara 2 pelipis kanan kiri dan antara tempat ya tumbuhnya rambut dengan alis. Nah, itulah
ya bagian yang disebut dengan jabhah. Ya kata orang kita ya jidat dah. Ya. Wa kharaja bil jabhati, dan dikecualikan dengan jabhah jidat al jabinu kening. Jadi kening itu bukan masuk jidat. Ya, jadi kalau orang ya sujud keningnya yang dikenakan tapi jabahnya enggak, ngesah. Wa huwa janibul jabhati, kening itu posisinya ada di samping jabhahnya, jidatnya. Minal jihata ini ada dua arah. Jadi ada yang ya pelipis ya kening kanan, ada juga yang kiri. Fala yakfi, maka tidak cukup wad'uhu meletakkan kening wahdahu alkana sendiri, lakin akan tetapi yusannu wad'ul jabhah, disunnahkan meletakkan jabhah. Jadi jabhah sama keningnya ya itu enggak apa-apa, tapi kalau keningnya saja tidak sah. Itu yang pertama ya, yang disebut dengan a'da'us sujud. Yang pertama jabhah. Kemudian as-sani yang kedua, wasalisu yang ketiga, jadiin 1, 2 dan 3, butunul kaffaini, perut 2 telapak tangannya. Ini nih Pak, 1, ini 2, jadi jadiin 1. Yang kedua dan yang ketiga nih. Jadi kita kalau sujud harus ininya nih. Ini namanya butunul kaffain. Ya, jadi ini harus butunul kaffainnya. Kalau ini zahrun, kalau ini batnun. Jadi yang harus kena sujud batnunnya. Jadi jangan sampai begini orang sujud nggak sampai nempel. Ya. Atau begini. Ada orang sujud begini, mau nyakar emangnya. Ya. Nah, jangan begini. Tapi ini tuh. Ya, harus kenain. Ini disebut dengan butunul ya kaffain. Ya, kadang-kadang ada orang begini sujud sekarang. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, butunul kaffain. Wal kafu bermula disebut dengan kaf. Apa mayan kudu masuhu aludu'ah, yaitu membatalkan sentuhannya akan wudu. Ini biasanya kalau kita megang kemaluan kita, kalau kemaluan orang lain pakai ini batal nih kalau kita punya wudu. Tapi kalau pakai ini enggak. Misalnya kita ya udah punya wudu, kemudian mau megang kemaluan kita agak gatal, diginiin boleh. Tapi kalau begini batal. Kalau pakai ini batal nih Bapak Saudara, megang kemaluan kita. Tapi kalau pakai ini enggak batal. Nah ini nih yang disebut batnun. Kalau ini zahrun, zahrul kaffain, ini batnul kaffain namanya. Yang membatalkan megang ya farji kita ini nih. Tapi kalau ini enggak. Ya, sehingga ketika kita sujud ininya yang harus ditempelkan, yang disebut dengan butunu asabi'il yadain atau butunul kaffain. Fayakfi, maka cukup wan ujuzin, meletakkan unsur juzuk minal asabi'i, dari jari-jari telapak tangannya, au minar roha, atau dari telapak ya, duna ma'adahuma, ya tidak boleh selain daripada keduanya. Kalau seandainya juzu aja boleh bagian, walaupun gak semuanya gitu, yang penting udah ada, misal telapak tangannya doang. Nah ini namanya kap rohah namanya. Nah kalau ini semuanya ya rohah tuh, begini boleh atau begini aja masih cukup nih. Yang penting masih ada ya juzuknya, ada unsur ya juzuk dari ya asabi atau dari rohah, jari-jari tangannya atau telapak tangannya. Kalau itu dulu nggak ada, nggak sah sujudnya. Warabi'u wal khamisu, yang keempat, yang kelima jadi satu juga nih. 4 dan 5 digabung. Apa ar-rukbatani? 2 lututnya, dengkulnya. Orang kalau sujud harus dengkulnya ditempelkan ke tempat sujudnya, ya ke bumi, ya ke sejadahnya, ke tempat sujudnya. Ya itu namanya 2 lutut kanan dan lutut kiri, rukbatani namanya. Wahia yang disebut dengan rukbatani itu bidhamir ra'i, didomakan roknya, wasukunil kapi, disukunkan kapnya, rukbatani, roknya dibaca doma, kapnya disukunkan.
Apa sih artinya rukbatani? Rukbah itu artinya pedengkul. Mafsalun ma baina atrofil fakhzi, sendi di antara ujung-ujung paha, wa a'alis saki, dan atas daripada betis. Jadi betis ke atasnya ada sendi, paha turun ada sendi. Nah ini persendiannya antara paha dengan betis namanya dengkul atau lutut. Itu namanya apa? Rukbatani. Persendian ya antara paha, tulang paha dengan tulang ya betis. Nah persendiannya itu namanya dengkul. Bahasa Arabnya rukbah. Kalau isim tasniahnya rukbatani. Wal jam'u bermula bentuk jamaknya rukabun bidomir ra'i, dengan dinamakan ra wa fathil kafi, dipatahkan kapnya. Mislu ghurfatin ghurab, contoh wazannya ghurfatun ghurabun, rukbatun rukabun, sama. Ghurfatun satu kamar, bentuk jamaknya ghurabun. Rukbatun satu dengkul, kalau bentuk jamaknya rukabun, beberapa dengkul. Ya ini ikut wazan yang sama, ghurfah ghurab, rukbatun rukab. Jamaknya namanya jamak taksir. Wasadisu yang keenam, ya yang keenam butunu asabi'ir rijlaini, perut daripada jari-jari dua kakinya. Tuh, makanya orang kalau sujud di jari-jari kakinya perutnya harus begini, ditempelkan Bapak Saudara. Jangan diangkat. Jadi ketika orang sujud ya itu harus ya ditempelkan. Begitu. Jangan diangkat. Banyak orang sujud kakinya diangkat. Ya, jadi perut daripada jari kakinya harus ditempelkan tempat sujud. Jangan begini. Harus diarahkan ke kiblat. Nah, seperti coba Iqbal dipraktekin dari sini. Jadi yang dimaksud ini nih, ini nah harus ditempelkan. Ini namanya butunul asabi. Enggak boleh begini, enggak boleh begini nih, Iqbal. Coba, enggak boleh begitu tuh, begitu atau diangkat. Nah, enggak boleh. Tapi ini harus. Nah, seperti ini Bapak Saudara. Ya, ya ini namanya butunul asabi. Nah, ya. Ya, jadi hal-hal yang begini nih harus benar-benar perhatiin. Sebab sholat termasuk tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang sudah melaksanakan tuh paman aqomah itu, aqom artinya aqom itu bukan sekedar sholat, tapi benar-benar melaksanakannya sesuai dengan aturan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Nah itu sehingga pada saat sujud kata Nabi a'dha'us sujud sab'ah. Anggota sujud itu ada 7. Nah yang 7 tersebut harus benar-benar dipraktekkan. Nah seperti tadi tuh ya, jadi ketika kita mau sujud butunu asabi rijlain itu mesti ada. Jadi harus itu. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak melakukan hal itu nggak sah. Jadi wasadis butu'u asabi'ir rijlain. Ya, itu mesti. Ya, jadi kalau seandainya ini tidak dipraktekkan dalam sujud kita nggak boleh. Seperti yang tadi saya bilang, ada orang sujud kakinya diangkat begitu, kagak sah sujudnya. Ya, sehingga ini perlu diperbaiki. Wa yakfi wad ujuzin min kulli wahidin min hazil a'da is-sab'ah, dan cukup meletakkan juzuk dari setiap satu daripada anggota yang 7 ini. Perwakilannya boleh, juzuk namanya, unsur bagian dari itu, enggak mesti semuanya. Yang penting kalau dari juzuknya saja. Nah itu udah boleh. Misalnya ketika kaki, yang penting ada bagian ya dari ujung-ujung jari kakinya yang ditempelkan, diarahkan ke kiblat, udah cukup.
Tapi kalau seandainya nggak ada sama sekali, ya diangkat begini atau diginiin, nah itu yang nggak boleh. Ya, makanya dulu masih orang tua saya, ya itu ngajar fikih sama anak-anak di sanawiyah. Ya itu orang tua saya naik ke atas meja, ya kemudian dipraktekkan tuh sujud. Nah begitu. Mungkin kalau yang dulu pernah ya ingat waktu di sekolah, ya itu ingat tuh, ya dia naik ke atas bangku, nih sujud yang bener begini nih. Nah begitu. Jadi karena banyak orang yang sujudnya nggak begitu, ya apalagi orang yang baru sholat udah tua, udah dewasa, kadang-kadang mau sujud susah banget dia, ya begitu. Nah kita harus benar-benar tuh praktekkan sujud yang benar begitu. Jadi cukup meletakkan unsur juzu dari setiap satu min hazil a'dha'is sab'ah, dari anggota yang 7 ini. Walau min usbu'in faqat, sekalipun dari jari-jarinya saja. Sebab itu udah termasuk unsurnya, juzunya. Walau min yadin aw rijlin, sekalipun dari satu ya tangannya atau dari kakinya, itu begitu. Naam, akan tetapi al-iktisaru ala wad'il ba'di, meringkas, meletakkan sebagian minal a'dha'i sab'ati, dari anggota sujud yang 7, makruhun, dimakruhkan. Kalau cuma bagian-bagiannya aja mewakili udah sah, cuma makruh. Yang bagus sempurna semuanya, seluruhnya diletakkan pada saat lagi sujud, itu yang sempurna. Walau qata'al kaffa, kalau seandainya ada orang terputus, atau walau quti'al kafu au butunul asabi'i, seandainya telapak tangannya atau perut jari-jarinya itu terpotong, lam yajib, maka tidak wajib wan utar fil baqi, meletakkan ujung sisanya. Ya kalau dia udah terpotong, misalnya ada orang dipotong tangannya atau dipotong kakinya, kan kagak ada tuh yang namanya kapul yadain atau butunul asobi. Itu kalau sholat bagaimana? Ya udah, itu tidak wajib. Ya kenapa? Karena memang ya anggotanya sudah tidak ada, udah terpotong. Kan dalam Islam itu ada kan yang namanya potong tangan, potong kaki. Kalau mencuri lagi, bisa-bisa tangannya dulu udah potong, masih mencuri aja kakinya dipotong juga. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah sekarang kalau di sholat, ya tangannya udah kagak ada, ya kakinya juga udah nggak ada, dipotong sendi-sendinya. Nah itu bagaimana sujudnya? Udah apa adanya. Ya itu begitu Bapak Saudara. Ini yang namanya ya agama. Jadi kalau memang ada ya silakan, kalau nggak ada bagaimana? Ya sudah, tidak dituntut sama sekali. Lam yajib wan utar fil baqi, bal yusannu, akan tapi disunahkan walau khuliqa, kalau seandainya ada orang diciptakan bila kapin, tanpa ada telapak tangannya, au bila asabi, atau tanpa ada jari-jari tangannya, ya quddirolahu qadruha, dikira-kirakan seukurannya. Wa wajaba alaihi wad'uhu, dan wajib diletakkan atasnya. Wa yusannu kasful kafain, disunahkan membuka dua telapak tangannya, fi haqqi zakari, pada hak orang laki-laki, wa ghairihi, dan lainnya, wa butunir rijlaini, dan perut daripada dua kakinya, fi haqqi zakari wal amati, pada hak orang laki-laki dan amah. Kalau kita sholat orang laki, yang bagus kakinya jangan pakai kaos kaki gitu. Beda orang perempuan. Kalau orang perempuan harus diapain? Ditutup pakai kaos kaki, sebab termasuk aurat. Kalau ada jari-jari kakinya tuh Bapak Saudara, ya kelihatan nggak sah sholatnya. Seandainya di bini kita nih lagi sholat, kita liatin, ternyata ketika sujud jari-jarinya kelihatan, jempolnya kelihatan gitu, nggak ketutup, kagak sah. Kasih tahu tuh bini kita. Nah makanya kalau nggak pakai kaos kaki, pakai sarung yang panjang, sehingga ketika dia sujud tetap ketutup kakinya. Kalau terbuka itu batal Pak, sholatnya batal. Makanya yang aman pakai kaos kaki, apalagi dipakai
celana panjang. Kalau kagak pakai kaos kaki, ya kagak sah udah. Nah begitu. Misalnya nih istri kita atau anak perempuan kita sholat pakai celana panjang boleh, tapi harus pakai kaos kaki sehingga ketutup. Tapi kalau kita orang laki makruh pakai kaos kaki. Kadang-kadang orang laki pakai kaos kaki, ya. Nah begitu dibuka, dibuka, makruh hukumnya. Begitu. Ya kita kalau lagi sholat, ya walaupun kaos kaki kita baru gitu, buka aja, ya buka. Gitu. Ini udah pakai ya sarung, pakai kaos kaki lagi. Ya, nah itu. Beda kalau lagi sakit. Ustaz saya lagi sakit, demam, panas dingin. Nah kalau lagi demam panas dingin ini beda ya, dingin banget nih kaki, pakai kaos kaki itu liddarurah, tidak apa. Tapi ini bicara dalam kondisi normal, kita lagi sehat-sehat saja. Kalau punya kaos kaki dibuka, pakai celana panjang, pakai sepatu, ya pakai kaos kaki. Kita mau sholat, sepatunya dibuka apa enggak? Dibuka. Masa sembahyang pakai sepatu, ya dibuka. Nah kaos kakinya bagaimana? Dibuka juga, ya kaos kakinya dibuka juga. Itu yang bagus kita orang laki, disunahkan. Nah begitu. Tapi orang perempuan beda, karena orang perempuan itu auratnya tertutup semuanya, illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangannya. Ya, jadi ya, ini aturannya yang bagus seperti itu. Kadang-kadang kita ngeliat banyak orang macam-macam, ada yang pakai kaos kaki, anak laki, ya. Nah begitu. Tapi kalau dia memang udah baca-baca kitab dan ngaji, ya dipaham tuh. Oh dibuka. Nah seperti itu. Wa amma ghairuhuma, adapun selain daripada keduanya, fayajibu satruha, maka wajib ditutupnya. Wa yukrahu kasfur rukbataini, dan dimakruhkan membuka dua lututnya, lizakari bagi orang laki, wal amati, dan ya bagi amah. Ya amah itu budak perempuan. Jadi artinya kita nih Pak, ya sebagai orang laki-laki, dengkul itu termasuk aurat. Jadi artinya jangan kita buka. Ustaz saya mau olahraga gimana? Tutup juga. Ya mau jalan pagi tuh tutup kalau bisa. Dengkulnya ditutup. Ya sebab kita dosa memperlihatkan aurat kita kepada orang lain, walaupun sejenis laki dengan laki jalan. Kita ngelihat dengkulnya, itu juga nggak boleh dosa. Ya makanya kalau kita mau jalan pagi tuh habis sholat subuh mau jalan pagi nggak apa-apa, boleh, silakan. Cuma ya dengkulnya ditutup. Nah begitu. Jadi jangan sampai terbuka. Sebab itu dosa. Jangan pakai celana pendek kita segini dah. Kita udah kagak pantas dah. Kalau pakai celana pendek jalan udah kagak pantas. Ya begitu. Ini kan kadang-kadang sekarang banyak orang-orang begitu. Ya turun dari mobil pakai celana pendek. Nah begitu. Ada turun dari mobil, mampir ke rumah, Muhammad Ustaz celana pendek saya, lagi celana pendek ini pakai. Ya begitu. Kadang-kadang turun pakai celana pendek, jangan ya. Kadang-kadang orang begitu sih. Ya masih ya kondisi ekonomi biasa-biasa aja pakainya rapi, celana panjang. Udah jadi orang kaya pakai celana pendek sekarang. Tuh, padahal mestinya ya orang kaya celananya lebih rapi lagi. Ini celana pendek, ya turun dari mobil pakai celana pendek doang. Ini laki nggak boleh, apalagi perempuan. Nah begitu. Orang laki pakai celana pendek udah nggak boleh. Kecuali di rumah. Kalau di rumah tuh sama keluarga nggak ada masalah. Ya ada bininya doang, ada anaknya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita keluar, nah itu biasain pakai celana panjang. Ya begitu. Jadi jangan sampai kita buka tuh ya aurat kita walaupun kita orang laki-laki. Wa yusannu tartibu fil wad'i, dan disunahkan tertib pada saat meletakkannya. Nih, pada saat kita sujud tolong diperhatiin harus tertib. Pertama bagaimana? Bi ayyadu ar-rukbataini awalan, diletakkan dengkulnya dulu. Ketika sujud Allah, itu yang pertama turun diletakkan dengkulnya dulu, dengkul awalan. Habis dengkul sumal kaffain, baru dua telapak tangannya. Dengkulnya, dua telapak tangannya, baru sumal jabhah, baru jidatnya. Habis jidat wal anfi, baru
ya hidungnya, jidat baru hidung. Tuh, itu caranya begitu. Jadi yang pertama turun dengkulnya dulu, habis dengkul baru dua telapak tangannya, habis dua telapak tangannya baru jabhah, habis jabhah baru hidungnya. Sebab satu pendapat hidung walaupun tidak nempel nggak apa-apa, tapi yang penting jabhah. Tapi yang sempurna jabhah nempel ke tempat sujud, hidung juga ditempelin. Jadi sebagai salah satu bentuk prakteknya begini Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau kita mau sujud, ini kan dengkul duluan. Ya kita lagi tidak nih mau sujud. Nah ini dulu nih. Allah. Nah ini pertama. Ini yang kedua. Nah baru jabhah. Habis jabhah baru hidungnya ditempelin. Nah ini udah sempurna namanya. Ya. Jadi urutannya begitu. Sebab ada orang sujud begini dulu. Nah, baru ini. Jangan. Jadi dengkul dulu. Kecuali ada orang yang enggak kondisinya sehat. Ustaz, saya ya karena kondisi kurang sehat. Jadi gimana? Saya harus tekan dulu nih, pakai ini dulu nih. Nah, baru ini. Nah, itu lain. Itu tidak dijadikan ukuran karena kondisinya lagi kurang sehat. Tapi kalau yang sehat, dengkul dulu. Tuh dengkul, baru ini. Baru jabhah. Baru hidungnya tempelin. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sesuai dengan tertibnya begitu. Ya, jadi di sini ya dijelaskan bahwa tertibnya ya seperti itu. Jadi kata Imam Nawawi, sunnah tertibnya pertama dua dengkulnya, kemudian dua telapak tangannya, kemudian baru jabhah jidatnya, kemudian diikutin sama hidungnya ma'an bersama jabhah wal anfi ma'an. Fawadul anfi maha sunnatun muta'akidatun, maka meletakkan hidung bersama dengan jabhah hukumnya sunnah muta'akkadah, artinya sunnahnya dianjurkan. Kalau seandainya hidungnya nggak ditempelin itu masih boleh, karena meletakkan hidung di tempat sujud itu hanya sunnah muta'akkidah. Ya itu begitu. Jadi yang wajib jabhahnya ditempelkan. Nah kita kan pengen yang bagus. Nah kalau yang bagus sama barengin, nempelin jabhah plus nempelin hidung itu berbarengan. Itu termasuk sunnah muta'akkidah. Wala yakfi, dan tidak cukup wad'uhu, meletakkannya wahdah, meletakkannya sendiri di anal mu'tabarah wal jabhah, karena yang diiktibar itu adalah jabhah. Jabhah itu artinya jidat. Wa yusannu kaunuhu maksufan, dan disunahkan keadaannya itu harus terbuka. Palau khalafa, kalau seandainya menyalahi at-tartiba al-mazkura, ada orang sujud tapi menyalahi tertib yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi apa? Pertama letakkan dua dengkulnya, kemudian dua telapak tangannya, baru kemudian jabhah bersama dengan hidungnya. Nah sekarang beda, enggak begitu. Ya ini hukumnya makruh. Awik tasorok, atau dimeringkas alal jabhati, di atas jabhah saja, kuriha, dimakruhkan, mura'atan lil qadhi, karena menjaga memelihara daripada ucapan diwujubi wad'il anfi, diwajibkan yaitu meletakkan hidung. Jadi ada satu pendapat yang menyatakan hidung pun harus diletakkan ke tempat sujud. Nah, karena kita ingin menjaga memelihara pendapat yang menyatakan meletakkan hidung hukumnya wajib, maka kita Imam Syafi'i dianjurkan, disunahkan bukan hanya jabhah saja, tetapi jabhah plus sama hidungnya. Itu begitu. Kenapa hukumnya sunnah? Karena ada satu pendapat yang menyatakan meletakkan hidung di dalam sujud hukumnya wajib. Nah sehingga kita bermazhab Imam Syafi'i bukan hanya jabahnya saja yang diletakkan, tapi disunnahkan berbarengan juga dengan hidungnya. Inilah yang dimaksud bahwa mura'atan lil qadhi biwujubi wad'il anfi. Ya. Jadi kita menjaga memelihara, ada satu pendapat yang menyatakan wajib hukum
hukumnya meletakkan hidung, menempelkan hidung pada saat lagi sujud. Wa khalafal Imam Malik, dan berbeda dengan pendapat Imam Malik. Faqala, maka beliau Imam Malik berkata, yada'u yadaihi, kata Imam Malik, yang pertama kali dia letakkan pada saat sujud dua tangannya dulu, sumaru fataihi, baru dua dengkulnya. Beda sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ajarannya, pendapatnya dua dengkulnya dulu, habis dengkul baru dua tangannya, baru jabhah plus hidungnya ya. Tapi kalau Imam Malik gimana? Yaitu tangannya dulu ya, habis tangannya baru dengkulnya, baru jabhah plus hidungnya. Jadi kalau seandainya bapak saudara dalam kondisi ya nggak kuat, ya pengen nahan dulu pakai tangan, itu boleh. Bahkan Imam Malik begitu pendapatnya. Ya kata Imam Malik, tangannya dulu, ya habis tangan baru dengkul, habis dengkul baru ya jabhah plus sama hidungnya. Nah begitulah aturan daripada ya ketika kita sujud. Saya kira cukup. Nanti baru paslun fi ada di syiddat, fi tasyahudi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.